Baik, ini merupakan sambungan dari video part pertama dari laporan mingguan keempat PKL PTKCI di Overhaul Depok. Untuk catatan hari keempat di hari Kamis 29 Januari 2026, kegiatannya adalah yang pertama apel ruas bodi pukul 8 dipimpin oleh kepala ruas. Lalu untuk eh, kegiatan yang pertama yaitu adalah sebenarnya pemasangan atau pergantian VBL, namun sebelum melakukan pekerjaan tersebut, beberapa pegawai ada yang meminta bantuan untuk membantu melepas kopler dari TMC yang selesai melangsir kereta. Untuk koplernya tersendiri ini adalah kopler berukuran kecil sehingga bisa dilepas pasang dan diangkat oleh 2 sampai 3 orang. Selanjutnya setelah membantu proses pelangsiran TMC, kami langsung menuju ke kereta yang pintunya atau V-belt pintunya akan diganti. Untuk pengerjaannya sendiri yang pertama langkah-langkahnya adalah melepas baut-baut yang terpasang pada klem. Setelah semua baut terlepas, langkah selanjutnya adalah mengeluarkan puli dan juga V-belt. Puli yang sudah dikeluarkan lalu dibersihkan menggunakan WD dan juga kuas. Setelah itu V-belt yang baru dipasang ke dalam klem lalu baut dipasang dan dikencangkan menggunakan impact. Setelah V-belt baru sudah terpasang pada klem, selanjutnya puli dimasukkan ke dalam puli yang tidak dilepas. Proses ini lumayan sulit karena posisi puli ada di dalam sehingga tidak terlihat, jadi pemasangan harus merogoh ke dalam dinding kereta dan menggunakan filling untuk memasukkan V-belt tersebut. Setelah V-belt sudah terpasang di puli yang tidak dilepas, selanjutnya puli yang sudah dibersihkan dipasang sekaligus dengan V-belt. Pemasangan bagian ini lebih mudah karena V-belt langsung dipasang di puli, setelah itu baru puli dimasukkan ke dalam tempatnya. Setelah puli dan V-belt terpasang, langkah selanjutnya adalah dikencangkan menggunakan baut dan impact, lalu puli disetel agar V-belt tidak kendor. Setelah itu puli disetel agar V-belt tidak kendor. Setelah itu tidak lupa baut yang terpasang pada klem juga dikencangkan. Setelah semuanya terpasang, selanjutnya adalah penyetelan kerapatan pintu. Jika di bagian karet pintu terlihat longgar dan tidak rapat, ditindaklanjuti dengan menggancar karet pintu ataupun melakukan pergantian bearing. Tidak terasa setelah pergantian komponen tersebut dilakukan pada ketiga kereta, ternyata masih kurang dua kereta. Untuk pengerjaan sisa kereta tersebut dilanjutkan setelah waktu istirahat. Setelah waktu istirahat, pekerjaan selanjutnya adalah melakukan pergantian atau pelumasan bearing. Untuk pelumasan bearing sendiri itu dilakukan pada seluruh kereta, 6 kereta, eh, dengan cara menyemprotkan pelumas ke dalam bearing, jadi bearing tidak perlu dilepas. Untuk alat yang dibantu itu seperti pompa, seperti teko, namun memiliki pompanya sehingga pelumas itu bisa keluar dan disambungkan dengan selang sehingga bisa mencapai ke bearingnya. Namun ada beberapa bearing yang macet, jadi tidak jadi bearing harus dilepas terlebih dahulu, baru dilumasi dan diputar menggunakan sedikit tenaga agar bearingnya tidak macet. Berikut adalah dokumentasi hari keempat. Di sebelah kiri itu proses pergantian V-belt dan di sebelah kanan ini proses pelumasan bearing. Jadi saat bearing dilumasi cukup diputar dengan menggunakan jari. Untuk catatan hari kelima pada hari Jumat 30 Januari 2026, pekerjaan yang pertama setelah apel yaitu adalah ada senam dan sarapan bersama seluruh pegawai OHD. Setelah senam dan sarapan, pekerjaannya itu melakukan pergantian baut dan juga pegangan pada luar pintu. Baut yang diganti itu baut-baut pada box-box panel interior. Jadi pekerjaan ini adalah menindaklanjuti dari temuan ruas ataupun pihak quality control yang dimana banyak baut yang sudah kendor dan ada beberapa lubang yang belum dibaut. Ternyata untuk temuan tersebut lubang-lubangnya ada patahan baut sehingga lubang tersebut harus terlebih dahulu dibor. Untuk pengeborannya sendiri itu harus dipastikan lurus dan tenaga yang diberikan tidak boleh terlalu kuat agar mata bor tidak patah. Setelah dibor, baut diganti menggunakan paku rivet. Pemasangan paku rivet dilakukan dengan menggunakan tang rivet.
Lalu selanjutnya pekerjaan selanjutnya adalah masih menindaklanjuti temuan dari pihak QC, yaitu mengganti baut pada pegangan luar pintu kereta. Baut yang lama sudah mulai longgar sehingga harus diganti dengan baut yang baru. Pekerjaan selanjutnya adalah pemasangan poster iklan. Untuk pemasangan poster iklan sendiri itu dilakukan pada 4 kereta dan posisinya ada di panel yang berada di atap kereta. Untuk pemasangan sendiri mudah, cukup dengan eh, meletakkannya di panel tersebut dan di panel tersebut sudah ada kancing-kancing yang berfungsi untuk mengaitkan poster iklan tersebut. Lalu untuk selanjutnya kami membantu assembly dan penyambungan kereta yang kebetulan setelah kemarin selesai perawatan dan dites ada traksi motor yang mengalami trouble, yaitu mengalami short circuit dan sampai berasap sehingga mau tidak mau kereta harus dipotong kembali dan dipisahkan kembali, diangkat kembali bodinya, lalu traksi motor tersebut dilepas dan dilakukan pergantian menggunakan change unit. Untuk hari ini pergantian tersebut sudah selesai dan kembali diassembly, lalu kembali disambungkan dengan kereta yang sudah selesai di kemarin hari. Setelah persambungan selesai, dilakukan uji statis dan juga uji dinamis atau biasanya pegawai di Overhaul Depok menyebutnya dengan uji kocok dan ataupun uji gosok. Dan uji gosok sendiri ini dilakukan dengan cara memajukan dan memundurkan kereta sejauh 100 sampai 200 meter untuk melihat kelayakan fungsi dari komponen-komponen apabila diberikan listrik bertegangan tinggi. Setelah apabila dari jarak yang dekat 100 sampai 200 meter sudah terlihat aman, lalu uji gosok dilakukan dengan jarak yang lebih jauh. Berikut adalah dokumentasi hari kelima.